Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Tatap Wicara. Oke, jadi kok jadi terus sih? Itu sudah menjadi template. Sekarang kita kedatangan lagi narasumber yang lagi-lagi keren. Jadi beliau ini adalah teman saya di Karangan. Kemarin kita bertemu. Tahu kan Karangan, tempat wisata yang viral di Nrekang itu. Nah, ini kita mau tanya-tanya soal bagaimana sih Karangan itu sampai bisa muncul di permukaan dengan ya menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Kabupaten Nrekang. Oke, kita sambut saja Kakak Isman. Halo. Thank you Kakak Isman sudah datang di studionya kita. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Kayaknya agak tegangin. Saya juga. Karena barusan lihat kamera, kalau misalnya dilihat dari media sosialnya Karangan kan pasti jarang. Bukan jarang sih, hampir tidak muncul di situ kan. Oh. Iya. Karena di balik layar terus. Di balik layar. Mungkin di balik kopi atau di balik Gunung Latimojong. Di balik Gunung Latimojong. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perbincangan, saya ingin perkenalkan bahwa Kakak Isman ini orang yang selalu saya kontak ketika saya mau ingin ke Karangan atau ada teman-teman yang ingin riset ke sana atau hanya sekedar ingin bikin kegiatan ke sana, saya selalu kontak Kak Isman karena beliau ini orangnya sangat aktif, sangat inisiatif dan sangat mengapresiasi ketika ada orang yang berkunjung ke Desa Latimojong. Ya, letaknya di Dusun Karangan itu. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, ini Kakak Isman, saya penasaran. Nah, mungkin teman-teman juga di sana penasaran. Ini Karangan kan ya boleh dikata untuk bicara wisata ya. Dia tergolong baru tapi langsung meledak begitu, langsung viral. Kira-kira triknya seperti apa atau kapan Karangan itu betul-betul digarap sebagai objek wisata? Ya, baik. Kalau dibilang baru-baru viral, ya sebenarnya kalau misalnya awal mula ini wisata, sebenarnya sudah dikenal jauh sih sebenarnya. Oh ya, sudah lama. Apalagi kan ini salah satu daya tarik atau misalnya yang menjadi penarik kan, penarik karena kan di sana memang kan ada gunung tertinggi dan masuk Seven Summit. Itu Gunung Latimojong kan? Latimojong, oh iya. Gunung Latimojong. Tapi kalau misalnya awal mula terbentuk kayak semacam pengelolaan yang baik itu 2021. 2021. Tapi itu kalau dilihat kayaknya sudah dikelola bertahun-tahun loh. Ya, makanya kalau misalnya begini Kak, kalau misalnya kita bilang siapa sih kayak misalnya penggagas atau apa, ini kita tidak bisa sebut satu orang saja. Ya, banyak yang terlibat di situ. Banyak yang terlibat. Iya. Kan ini kan lama. Nah, cuman saya kalau misalnya sudah muncul kayak seperti sekarang ini karena mungkin saja ya bisa dikata sudah ada sentuhan tangan lah mungkin. Oke. Ya. Nah itu kita ini bukan yang pertama sebenarnya. Mungkin kita ini baru muncul sebenarnya pas saat ada media sosial. Padahal kan sudah ada. Oh iya. Memang itu pengaruh sosial media itu sangat besar untuk branding ya. Apalagi tempat wisata seperti itu kan minimal kalau ada pengunjung mereka butuh background itu dan pasti caption tag duta wisata apa lagi desa wisata Karangan atau Latimojong. Oh iya, Latimojong atau Karangan. Iya begitu. Nah itu saja untuk sekarang ini kan sebenarnya itu kan mulai dari 2021. Nah ini kan yang munculkan ini kan Poko Darwis. Oh ya, Poko Darwis ya. Ini logonya sekarang. Oh iya, tahu Poko Darwis. Nah, itu pun ini dikelola sama senior juga. Sebenarnya yang pertama konsep bagaimana ini Poko Darwis kemudian pengelolaan wisata itu ada senior sebenarnya. Senior yang pertama.
Itu memang kalau misalnya persoalan konsep, baik jago. Saya juga banyak belajar sama beliau, dan beliau sekarang juga sudah kayak apa namanya, jadi penasehat kita kan. Bisa spill namanya dong? Kan dari Ridwan. Oke. Ridwan SPD. Pak Ridwan, terima kasih Pak Ridwan. Ya. Jadi dan bukan hanya itu sebenarnya, banyak senior kita yang lain juga, yang juga sangat menginspirasi, dan memang apa namanya, ya namanya senior, kalau tahu lah senior. Iya. Banyak teman-teman dalam, seperti ada Muslim, biasa dipanggil Muslim kan. Ada Sultan. Kamuce. Ada Kak Sultan juga. Kemudian teman-teman yang selalu di balik layar kan. Tapi itu mereka semua yang apa namanya, ahli-ahli semua, cuman hanya di balik layar, kayak Uda, ada Nasi, dan teman-teman apa ya, kuliahan, anak pelajar. Ya, di sana kan ada HPMK, dan di sana juga ada kelompok masyarakat. Kita biasa sebut juga kompak kan. Nah itu semua kan berperan sini itu. Oke. Nah saya penasaran ini Kak Isman. Ini kan di mana-mana kan. Nah, saya mau tahu bagaimana formula atau bagaimana metodenya teman-teman di Karangan. Biasanya itu kaum muda dan kaum tua itu sangat susah berkomunikasi dan berinteraksi dan bekerja sama dalam satu kegiatan. Tapi di Karangan kuliah ya itu aman-aman aja kan. Karena saya pernah di dalam loh, lama di dalam, ada beberapa kegiatan di dalam. Saya lihat akhirnya sih juga orang di sini. Itu triknya bagaimana Kak Isman? Kalau bilang trik, kalau saya tidak ada trik. Itu alaminya. Bukan alami juga sih. Ya, kalau dibilang seperti itu sih, kalau saya pribadi mungkin hanya persoalan komunikasi saja saya sebenarnya. Komunikasi. Ya. Kemudian yang terpenting kalau misalnya apa namanya, ya kan kalau misalnya kita di Islam kan ada namanya adab kan. Itu dulu. Itu selalu didepankan. Iya, didepankan sebenarnya itu dulu. Ya karena Kak Isman sempat singgung adab. Saya akan bercerita sedikit soal Latimojong dan Karangan gitu. Nah, saya pernah di dalam itu bawa teman-teman itu pas ada kegiatan di dalam festival itu. Ternyata saya sudah ada di dalam itu sudah berhari-hari, tapi peran saya masih kayak 2-3 hari. Itu saking nyamannya di dalam, apalagi orang-orang di dalam itu ramah, welcome, baik-baik semua. Pas kita mau pulang, Kano bawa ini, bawa itu. Mereka banyak kasih kita barang-barang, jadi saya selalu rindu dengan Karangan Kakak Isman. Terus kita kan Karangan itu identik dengan objek wisatanya. Nah, apa ya? Itu kan masih banyak potensi di dalam sebenarnya, Isman. Menurut itu potensi-potensi apa saja yang masih ada di dalam dan belum dikembangkan gitu? Jadi kalau potensi sangat banyak ya. Terutama ini kan juga kita petani kopi. Kemudian intinya banyak hal-hal lainnya yang sebenarnya bisa kita angkat juga tuh. Seperti tadi kan sudah dibahasakan kayak misalnya kehidupan masyarakat, bagaimana masyarakat menyambut tamu dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya potensi juga sebenarnya. Iya, itu sangat mahal loh. Itu sangat mahal lah. Ya karena kan sempat waktu kita kita ikut pelatihan atau studi tiru. Kan ada juga wisata seperti itu, wisata antraksi kan. Antraksi yang mempelajari bagaimana kondisi masyarakat, apa kehidupan sehari-hari masyarakat, apa makanannya dan lain sebagainya. Nah itu kan juga sebenarnya potensi di dalam. Itu unik ya di dalam. Ya kalau bagi kita mungkin yang penggiat wisata bisa saja ingin, tapi untuk orang-orang kamu kan biasanya kan dianggap biasa-biasa saja kan. Tapi menurutku unik karena waktu ku masuk itu saya kan kita kalau di kampungku ini Kak Isman dia sudah urbanisasi lah, dia sudah percampuran antara budaya kota dengan budaya desa kan. Pas masuk di dalam itu hal-hal yang tidak pernah kulihat begitu, kayak pagi-pagi ada orang tua sama anak apa itu yang pakai begini. Kalau mau pergi makan kopi orang itu apa itu? Tempat-tempat itu tetap jalan kaki nih di gunung.
dan ada cewek-cewek yang remaja itu pergi berkebun dan sangat estetik menurutku. Oh, keren memang. Cara mengolah kopinya, banyak kerajinan tangannya. Aku bilang ya ini tempat keren sekali menurutku. Dari itu juga sebenarnya Kak, toh. Kalau misalnya tadi kan dibahasakan misalnya bagaimana triknya sebenarnya toh. Sebenarnya itu termasuk sih dari kita kayak cerita, sering ngobrol, sering diskusi, sering ngumpul begitu. Diskusi. Jadi dari situ juga kan kita belajar, kayak contoh misalnya tadi kan itu kan bagi kami tuh, bagi saya itu kan kayak belum sempat terpikirkan bahwa itu sebenarnya menarik kan. Kayak misalnya ada orang tua, anak-anak yang pergi kebun kan bagi kita kan kayak biasa-biasa saja kan, biasa saja. Yang biasanya kita lihat itu keren kan, kayak misalnya yang sudah bagaimana lah, yang kayak di luar tuh. Oh iya, yang lebih maju dan modern gitu. Kayak Bali dan lain sebagainya kan. Kan itu sudah bagus tuh. Itu yang kita anggap sebagai wisata yang sebenarnya. Padahal ternyata bukan seperti yang disampaikan Kakanda tadi kan. Oh iya. Kalau menurut saya ya, karena kebetulan saya juga ini sangat minat dengan aktivitas masyarakat begitu. Saya sangat mencintai hal-hal yang sangat natural begitu, dan itu sangat natural. Saya pagi-pagi di sana bangun, ngopi, merokok, lihat itu beberapa kelompok orang jalan dengan style yang sangat natural, itu pakaian yang natural, ada alatnya mungkin untuk ambil kopi, itu tempat-tempat kopi yang di sana apa kan namanya itu yang ditaruh di kepala baru, pokoknya kayak mungkin kalau bahasa di dalam mungkin gendongan yang. Oh ya, gendongan yang dari gitu. Yang dari karung kan? Iya, begitu. Dan itu estetik sekali menurut kita. Itu dari kacamata saya. Terus ada budaya itu yang tumbuh apa itu? Pakai isom. Itu tumbuh jagung. Masih ada alat-alatnya di dalam. Menurut itu bisa dikelola menjadi, mungkinlah dimuseumkan atau baru dijelaskan. Nah, itu kan sangat menarik. Kan itu semua kan potensi semua. Iya, betul. Kan orang yang berwisata itu kan bukan ya melihat saja sesuatu yang sudah dibuat, tapi seperti yang kita katakan tadi kan masing-masing orang itu untuk berwisata itu kan beda-beda. Betul. Kayak misalnya ada yang berwisata kayak misalnya untuk edukasi, pendidikan, ada yang mau lihat juga bagaimana suasana alam, betul, keseharian masyarakat kan ada semua. Betul. Apalagi di dalam ini Kak Isman, kan ada itu kopi di dalam kan, maksudnya kopi di dalam juga itu punya kualitas yang bagus katanya. Bagaimana kondisi kopi di dalam? Ya, bagus tentunya kan yang sempat didengar tuh dari cerita-cerita orang, bahwasanya kan kopi itu kan semakin tinggi tempatnya, ketinggian bagus kualitasnya. Karena saya terakhir ke sana itu sebelum disentuh menjadi sebuah objek wisata yang betul-betul tergarap, itu jalanannya masih belum diperbaiki, itu hari masuk, dan saya kaget, betul-betul kaget. Wih, di kampungku ada begini, di mereka nggak ada tempat sekeren ini. Kenapa sampai sekarang ketika saya ditanya soal wisata, Karangan selalu kesebut. Itu salah satu rekomendasiku teman-teman. Kalau mau healing apa semua di Karangan itu bagus. Nah, kita masuk ke lagi nih Kak Isman. Item-item wisata yang disiapkan oleh pemuda-pemuda Karangan itu seperti apa di dalam item? Bisa kita camp-camp di sana atau apa? Ya, mungkin kalau di Karangan sendiri kan kan sudah ada kayak paket-paket wisatanya gitu. Iya. Di sana kan sudah ada yang kalau misalnya wisata alamnya kan sudah jelas kan, sudah jelas. Wisata alamnya itu berupa apa? Kan kayak misalnya kalau di dalam itu kan ada air terjun, kemudian ada juga tanaman endemik, ada sebenarnya juga kayak burung, akan ada di kanoa. Cuman ini kan secara tidak langsung mungkin belum bisa kita langsung nikmati kan.
sungai yang jernih. Sungai yang jernih itu. Ada villa-villa, ada. Nah itu kan ya mas buatan semua. Sudah buatan semua. Oke. Tapi bagaimana peran pemuda di dalam untuk mengelola itu, kayak apa usahanya? Apa usahanya pemuda di dalam? Ya. Yang meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Pemuda. Atau masyarakat? Kalau masyarakat sih perannya kan bagaimana ya? Susah juga kita sebenarnya karena kan kalau berbicara tentang peran, karena kan perannya juga ada semua kan? Oh iya. Ya kita tidak, karena kan yang ada di sana ada anak-anak, orang tua, dewasa dan tua muda kan ada semua. Jadi kalau misalnya peran kan sangat tinggi juga sebenarnya. Kenapa bisa? Ya karena kita sangat syukuri. Itulah mungkin kelebihannya kalau misalnya di desa, karena gotong royong itu sangat tinggi. Iya. Itu yang harus dijaga itu. Harus dijaga. Karena Isman, saya kaget pas itu penutupan Festival Latimojong kemarin kan saya masih singgah di dalam, masih tinggal di dalam sama anak itu. Ya pas makan bareng itu di panggung, di pinggiran sungai itu yang melingkar gitu tuh. Yang pas masa-masa orang di situ kaget beramai satu kampung, memang orang datang kalau ada acara. Sebenarnya juga itu konsepnya kemarin. Sebenarnya konsepnya Turun 10 harusnya kita cerita di sana. Cuman karena memang banyak yang perlu kita evaluasi dari kayak festival kemarin, kegiatan kita kemarin. Jadi ya mungkin hanya itu yang muncul. Tapi sebenarnya di balik itu ada filosofinya. Karena kan dulu di Karangatul Latimojong kan sempat juga ada kegiatan kayak syukuran begitu. Tapi mungkin adalah ya limpahan. Kalau saya hanya sedikit saya tahu tuh. Intinya bahwa masyarakat di sana kan kayak ada juga yang syukuran, kayak misalnya menolak bala. Masih ada praktik. Masih ada. Ya, cuman itu kalau misalnya kita di tempat-tempat lain mungkin kayak terlalu sakral atau apa, tapi kalau misalnya di dalam makanya sering ada yang bilang bahwa itu sudah terlarang atau apa. Tapi untuk saya pribadi ya agak jauh kayaknya nih. Ya lanjut. Kita tahu dulu lah. Telusuri. Kita punya adat begitu. Adat budaya. Iya. Kan misalnya dari bahasa orang tua kan tetap the number one. Number one. Iya. Itu. Oke. Tapi kalau saya pribadi ya, sebagai orang yang sangat cinta dengan kebudayaan itu, menurut saya itu enggak apa-apa untuk alasan sosial, alasan kemanusiaan itu enggak apa-apa menurut saya. Kalau saya pribadi. Nah, ini lagi Kakak Isman. Apa kegiatan-kegiatan yang pernah berlangsung di dalam ini, kegiatan-kegiatan apa saja? Kan sering itu ramai dikunjungi itu karena bikin event di dalam. Nah, kalau kegiatan sebenarnya sudah banyak, dari komunitas juga sudah banyak. Namun kalau untuk kita sendiri sebagai pengelola itu sudah memang ada event-eventnya, event tahunan, event tahunan. Kayak Festival Latimojong kan ada. Latimojong. Kemudian kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang lain kan di lain itu kan banyak, dari komunitas-komunitas menonton juga sudah banyak yang masuk. Family gathering. Seperti itu. Sempat juga didatangi artis di dalam, Isman. Ada. Apalagi kan Gunung Latimojong ini kan sudah mendunia sebenarnya. Iya. Mendunia, jadi sudah sering masuk. Sudah sering. Nice. Apa agenda paling dekat ini, Isman, untuk di dalam? Ada enggak agenda dekat ini? Agenda dekat ini Festival Latimojong. Festival Latimojong 2024.
Oh, bisa dong diceritakan apa itu Festival Latimojong biar teman-teman tahu. Biar saya juga tahu. Oke. Maksudnya karena sudah tahu. Oke. Ya. Kalau Festival Latimojong ini kan seperti yang saya katakan tadi event tahunan. Ya. Ya event tahunan. Ini merupakan apa ya namanya? Iya. Yang ada di dalam sini mengenai tentang kan namanya budaya, budaya terkait dengan kebiasaan dan keseharian masyarakat Latimojong di dalam situ. Dan tentunya selain budaya, kan budaya itu kan kayak misalnya ada juga permainan-permainan tradisional, alat-alat ya musik juga ada, kan ada musik bambunya juga ada. Ya. Itu di Festival Latimojong diperlihatkan semua. Diperlihatkan. Oh iya. Terus lanjut. Dan tentunya Festival Latimojong ini kan apa ya? Kayak seperti juga saya katakan tadi, kayak dulu itu ada kegiatan-kegiatan makam-makam bersama juga. Ya, dalam artian ada filosofinya dan ada bahasa lainnya. Oh iya. Kan kakak tadi bilang nanti terlalu jauh kan. Oh iya. Oh enggak apa-apa. Oke. Itu ada di dalam. Dan tentunya Festival Latimojong kan untuk kita apa ya namanya, saling merangkul lah, kita kumpul-kumpul. Iya. Itu juga. Betul. Masuk juga semacam kesyukuran dan lain sebagainya. Banyak lah. Banyak yang bisa di-backup dalam situ. Jadi ya kalau mau tahu lebih lanjut datang. Oh iya. Kapan itu perencanaannya Kak Isman? Kalau Festival Latimojong insyaallah bulan 8. Bulan 8 Agustus 2024. Oke, teman-teman, siapkan amunisi. Kita akan berkunjung ke Latimojong bulan 8 ya. Iya, bulan 8. Jadi kalau misalnya datang di Latimojong sebenarnya kan biasanya yang saya lihat dia di media sosial itu hanya lihat kayak campnya, airnya atau apa sebenarnya banyak di Latimojong itu, banyak yang bisa teman-teman bisa explore ya, bukan hanya alamnya saja, tapi keseharian masyarakat itu perlu. Itu unik ya. Karena kan kalau misalnya namanya kita belajar kan bukan sekedar kita hanya belajar sama orang yang berpendidikan kan. Oh iya, betul. Nah, saya sepakat itu Kak Isman. Nah ini ada apa lagi keunikan-keunikan yang ada di Latimojong selain itu dingin sekali di dalam memang dingin. Itu menjadi ciri khas kayaknya ketika orang dari sana pas dingin, tapi dinginnya bikin rindu. Itu. Tapi betul-betul itu karangan keren, dan saya sudah sering ini janji sama teman-teman di dalam bilang, kan biasa kalau kan sering live itu kan live di salah satu sosial media. Biasa masuk itu teman-teman di dalam. Woi Kano, kapan ke sini lagi? Tunggu dulu nanti selesai kesibukanku di sini baru ke sana healing tuh. Oh iya, ini juga mungkin bisa juga menjadi suatu apa ya? Kalau menjadikan suatu pembelajaran sebenarnya. Oh iya, yang ke pertanyaan pertama tadi kan kita bilang apa yang menjadi apa namanya itu ya tadi, bagaimana caranya atau apa kan tadi. Iya. Yang pertanyaan. Kayak misalnya bagaimana kok bisa seperti ini sekarang ya? Iya kenapa? Itu juga yang pertama tadi. Kan biasanya kita lihat sekarang itu banyak wisata-wisata yang apa ya? Ya viral langsung tidak ada. Kayak viral dadakan apa kan namanya wisata? Oh iya nice. Itu salah satu fenomena yang sering terjadi di objek wisata. Viral sekali setelah itu hilang. Nah, begitu. Iya, begitu. Oh iya. Bagaimana triknya di karangan? Kenapa masih stabil sampai sekarang? Itu juga sempat dapat apa namanya? Motivasi atau motivasi cerita juga dari Pak Camat. Oh iya, Pak Camat Buntu Batu. Oh iya. Ya jadi ini di wisata Dusun Karangan itu bukan sekedar kita saja di dalam, itu yang saya katakan bahwa kita harus banyak cerita kan, banyak diskusi pada pemerintah lain. Nah dari situ kan kita bisa banyak mendapatkan motivasi, pembelajaran, ide-ide. Betul. Nah itu motivasinya apa? Bilang kalau misalnya kita mau membangun kita itu harus sabar. Betul. Ya namanya
pro dan kontra di masyarakat itu kan pasti ada. Oke. Nah, tapi yang tentunya bahwa seperti adab. Dalam Islam kan ada Itu dasar basic banget. basic. Iya. Ya, yang tua hargai. Yang adik kita juga kita hargai. Betul. Kan. Dan memang saya lihat Yang disamakan. di Latimojong itu begitu, maksudnya orang ramah, orang beradab, ya welcome sama orang gitu. Dan itu menurut saya ini saran saya sebagai orang yang pernah masuk ke dalam dan kembali lagi ke sini dan pergi ke beberapa tempat, hal yang paling mahal di dalam itu selain bentukan alamnya yang menjadi anugerah dari Yang Maha Kuasa, diberikan karangan kondisi alamnya seperti itu adalah budaya masyarakatnya. Itu kayaknya yang paling mahal dan harus dijaga oleh teman-teman di dalam. Iya, betul. Apa ya? Kalau kebiasaan juga yang mungkin Kakanda juga belum dapatkan, kayak bagaimana caranya masyarakat di dalam itu menjamu tamu. Ya, tapi memang ini kayak sudah ada pergeseran sedikit lah sebenarnya. Oh iya. Semenjak jadi kita wisata ini tuh dari sisi di samping positifnya, sebenarnya ada juga negatifnya. Oh iya. Seperti yang tadi kita katakan kan di dalam itu orangnya ramah. Jadi sekarang itu mungkin saja kita itu sudah tidak dapatkan apa itu kan dulunya juga di dalam dikenal sebagai apa ya, kayak pinjaman tamunya. Bagaimana jadi dulu itu di dalam kan awal-awalnya kan kalau misalnya masyarakat datang kan welcome. Orang itu berebut naik di rumah. Oh iya, untuk menjadikan si pendatangnya jadi tamunya. Tamu. Iya. Nah, setelah itu di rumah dijamu dengan baik. Disuguhkan dengan makan yang terbaik lah di situ. Pokoknya terbaik lah. Ya, terbaik lah untuk tamu. Sampai bahkan masyarakat bisa saya berhutang dengan tamunya. Tapi sekarang ya mungkin sudah ada pergeseran sedikit. Jangan dong. Ya, jangan. Makanya itu hal yang mahal itu. Makanya itu yang perlu juga dipahami oleh masyarakat bahwa meskipun wisata ini menghasilkan, di selain itu kebiasaan kita itu boleh harus dijaga itu. Ya, karena menurut itu yang paling mahal. Seperti yang diskusi tadi di luar kan, di luar sini bahwa itu yang sangat mahal kan, lebih mahal dari dari sungai yang jernih itu itu lebih mahal. Tentang persoalan kemanusiaan di dalam, tentang sosial, tentang adab, tentang etika, itu di tempat lain sangat tanda kutip ya itu sudah langka. Apalagi anggaplah ini kampungku kita harus terima itu memang adalah resiko urbanisasi gitu kan, pencampuran antara budaya modern dengan budaya tradisi itu akan terjadi distract, itu akan terjadi sedikit pergeseran. Dan untuk orang-orang yang menyadari itu, mereka harus bergerak untuk menjaga kelestarian kebudayaan itu. Begitu kayaknya Kakak Isman. Semoga ke depan, amin, semoga masyarakat di dalam tetap menjaga ajaran-ajaran leluhur, si Pakatau, si Pakatabe itu semoga, dan karena menurutku itu yang paling bikin rindu orang-orang Karangan. Nah, kita tadi bicara soal internal Karangan dan Desa Latimojong kan. Ini saya mau tahu bagaimana respon pemerintah untuk ini juga tadi. Ini. Oke. Jelas sudah ada kan singgung sedikit tentang Pocama. Oh iya. Kan itu bagian dari pemerintah juga. Nice. Kemudian tadi juga kita katakan yang dahulunya kita masih lewati sungai kering. Sungai kering sekarang sudah diperbaiki kan, itu semua campur tangan pemerintah dari pemerintah kan. Terima kasih untuk pemerintah dong. Oke. Terus kemudian itu juga tadi selain itu kan kayak misalnya konsep, kemudian ide-ide juga kan kebanyakan juga dari pemerintah, banyak juga dari pemerintah kan. Terutama kayak persoalan manajemen. Ya mungkin saya kalau misalnya
orang itu kan pasti banyak ide dan apa segala macam tuh. Tapi yang perusahaan bagaimana meramu ini satu konsep kan, tentunya ini dibantu juga dari pemerintah kan. Menjadi konsep yang utuh begitu. Iya, dari situ. Oke. Ini kan karangan sering menjadi sasaran riset sebenarnya. Ini teman-teman saya, apalagi pekerja-pekerja seni, orang-orang film juga itu biasa kan, teman-teman dari Makassar atau di mana itu telepon. Kalau ada ndak rekomendasi tempat untuk riset, saya selalu sebut karangan. Jadi karena saya merasa saya baru berapa hari di dalam tinggal bersosialisasi, saya merasa bagian dari karangan gitu. Ini bukan gola, ini bukan gola. Saya betul-betul merasa bagian dari teman-teman di karangan. Jadi ketika ada teman-teman kriterianya begini, di karangan itu semua ada. Kamu riset tentang antropologi tentang kebudayaan masyarakat itu ada. Kamu riset tentang alam ada. Kamu riset tentang kebudayaan tradisi itu ada di dalam. Jadi kami ini sebagai orang luar yang tinggal di daerah lain itu sangat mengharapkan karangan itu tetap asri, tetap terjaga dan tetap lestari nilai-nilainya. Itu harapan-harapan kami, Kakak Isman. Oke. PR lagi sih. Seperti yang diceritain itu saya agak sedikit miris sebenarnya ketika itu tadi sempat disentuh soal pergeseran kebudayaan. Tolonglah orang-orang yang memahami perubahan itu ambil peran masing-masing untuk kembali ke jalur yang sudah indah itu. Begitu kayaknya bahasanya di guys. Iya. Ini juga yang bagus Kak. Apa itu tentang peran masing-masing. Oh iya. Ya, mana itu tuh? kan apa ya namanya? Ini juga kalau misalnya membahas persoalan wisata bagaimana supaya tetap itu eksis atau stabil tuh. Nah itu dari itu juga peran masing-masing. Jadi kalau menurut saya di suatu wisata kan biasanya orang kayak misalnya ada yang dilebih-lebihkan, atau misalnya ada keto dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu hanya sekedar posisi saja. Oh iya. Tapi kalau misalnya berbicara persoalan peran atau apa sih namanya itu sangat ada semua. Oh iya. Kan, semua merata yang peran masing-masing. Jadi saya kalau misalnya dibilang ketua, karena alhamdulillah kan yang pertama tadi itu waktu 2021 kepengurusan 2021 kan ada Anda Ridwan. Oh iya. 2022, 2023 kan ada saya. Oke. Siapa ketua? Itu yang kemarin. Nah sekarang itu sudah ada lagi. Ya, ada Kak Nasrullah. Sekarang. Kak Nasrullah. Nah tapi kalau bagi saya misalnya kemarin kita itu masih banyak waktu untuk kelola untuk luangkan waktu untuk bekerja. Nah kalau misalnya kita kan yang saya lihat di saya, siap. Yang saya pelajari kan misalnya kalau misalnya namanya sebuah jabatan atau apa, janganlah dibilang jabatan kan terlalu jauh. Iya memang itu jabatan dalam organisasi kan? Ya jabatan dalam organisasi. Jadi kan kadang misalnya orang bangga-banggakan kan, saya menjadi ketua, saya ketua. Oh iya, saya cuma mau duduk begini. Ya, tapi sebenarnya tidak. Oh iya. Karena kita itu mempunyai peran, kemudian punya keahlian masing-masing. Nice. Sama seperti yang kayak misalnya banyak teman-teman di dalam itu yang katanya kita di balik layar saja. Dan mereka ya misalnya kalau bilang kita yang di depan begini sudah muncul tapi di balik itu ada yang energi yang besar, bercucuran keringat. Kita apresiasi teman-teman seperti itu. Saya sangat apresiasi teman-teman yang tidak butuh panggung. Ini bahasa analoginya kan. Mereka tidak butuh panggung tapi mereka sangat mencintai panggung. Paham enggak? Begitu kalau misalnya kami di pekerja seni begini kan, memang ada teman-teman di balik layar yang selalu support orang-orang yang akan tampil di panggung. Dan tanpa mereka itu tidak akan jalan itu apa-apa. Nah, jadi
jangan kita pernah sekali-kali berpikiran bahwa ya saya. Iya. Tanpa teman-teman di belakang itu kita bukan siapa-siapa. Betul. Begitu teman-teman. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi misalnya begini, kemarin terus kita sudah ambil ketua. Tapi saya merasa bahwa masa saya kemudian sudah tidak banyak waktu lagi. Ya jangan kita bertahan loh. Karena kita ini mau perubahan. Oh iya. Mau perubahan. Makanya ya karena kita rasa mungkin waktunya kita untuk di sana itu tinggal sedikit, makanya kita kasih yang teman-teman yang lain. Yang masih bisa produktif. Masih dalam hal ini, tapi dalam konteks musyawarah kan, musyawarah. Waktu kita diampar bahwa kita sudah sangat sedikit waktu. Bagaimana kalau misalnya siapa yang bisa? Kan kita ini mau berubah terus, harus ada namanya wisata itu kan ya enggak bisa kalau begitu-begitu toh. Perubahan dan inovasi. Tapi rasa cinta tetap besar kan? Iya. Sama karangan. Tetap. Kita ini apa ya? Ini juga yang menarik. Oh iya. Apa ya? Ayo, kita bagi-bagi saja. Oke, sip. Jadi biar kayak gado-gado. Ini juga yang bagi saya juga kayak tentang pengabdian ke masyarakat. Pengabdian. Dulu kan kita kan misalnya sekolah kita sudah jauh, tapi tetaplah kita masih ingat kampung halamannya kita tuh, bahwa banyak hal yang mungkin perlu diperbaiki, perlu dikembangkan dan lain sebagainya. Makanya kita kembali. Saya sepakat. Mengabdi bakti karya muter bakti. Ya, karena bahasa-bahasa apa namanya, bahasa-bahasa orang tua kan Doma Laparu. Kemudian kalau bukan kita anak muda, tapi kalau sudah tua berarti sudah muda lagi. Tapi jiwanya tetap muda dong. Muda. Oh iya. Semoga itu tuh melalui kita lah tuh adanya perubahan itu. Nice. Saya juga merasa termotivasi dengan kesimpulan-kesimpulan seperti itu, Kakak Isman, karena memang ini realitanya begini. Teman-teman ketika di luar menuntut ilmu, anggaplah mereka masih mahasiswa di luar, itu sangat berkuar-kuar ngomong soal bagaimana kita mengabdi ke daerah kita. Tapi ketika mereka sudah kembali ke daerah, mereka berubah jadi apatis. Mereka tiba-tiba ditampar oleh kenyataan bahwa ternyata gaunganku selama ini adalah apa ya, tanda kutip ya teman-teman, tanda kutip itu hanya sebatas jargon untuk bertindak dan betul-betul bergerak itu ya hanya secuil lah. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Ini juga yang perlu juga selain tadi ini persoalan pengabdian. Ini juga kenapa kita terus di kampung. Ini juga kita mau sadarkan orang-orang tuanya kita bahwa pekerjaan sebenarnya bukan sekedar kita di meja atau apalah sebagainya atau kemudian kita mau juga mau perlihatkan bahwa pekerjaan itu banyak sebenarnya. Ya, salah satunya kan termasuk yang misalnya wisata kan sebenarnya itu apa namanya? Salah satu ladang apakah namanya itu? Iya, salah satu bagian dari roda perekonomian. Iya. Kan kita bisa dapatkan juga dari situ. Kemudian kita juga memahamkan bahwa masing-masing orang juga itu punya apa namanya, punya basic, punya kelebihan masing-masing kan, kelebihan masing-masing. Jadi, nah kan kita juga kalau misalnya itu tidak sesuai dengan apa yang kemauan atau basicnya kita kan, ya apa ya, kita malas lah. Tapi kalau misalnya kayak sesuai dengan hobi, sesuai dengan passion kita, pasti akan lebih dinikmati, lebih cinta dan lebih bertanggung jawab kan? Iya. Kayaknya sudah melenceng. Ya enggak apa-apa lah, di wisata sudah. Ya enggak apa-apa kan, tadi kita ngobrol. Ya di balik besarnya atau di balik
viralnya sebuah objek wisata itu karena ada orang-orang yang berpikir di dalam, ada orang-orang yang kreatif, ada orang-orang yang cerdas, ada orang-orang yang tersadarkan seperti yang dibahasakan tadi. Oke teman-teman, soalnya masih mau lanjut tapi ya udah dulu deh. Nanti kita lanjut di luar lagi, di luar frame ini Kakak Isman. Nah, sebelum kita tutup, ada enggak pesan-pesan untuk viewers kita? Pesan-pesan Pesan-pesan berikut. apa ya? Baru pikir-pikir dulu ini apa. Ya tentunya Tetap kalau semangat. misalnya mau berlibur, Oke. ya mau hilangkan penat, Iya. bukan promosi, Oke. tapi memang enak betul. Oh, Kalau iya. kita misalnya di desa asri yang beda di kota. Oh, iya, Bahkan betul, kalau betul. saya, kalau misalnya pergi di kota malah mau cepat-cepat pulang. Nah, tidak ada bising-bising kendaraan. Kayak kalau misalnya mau hilangkan penat, wisata, silahkan Datang ke Karangan. datang ke Karangan. Jadi di Karangan itu meskipun di media sosialnya itu yang dilihat hanya air, gunung, sebenarnya bukan hanya itu. Masih banyak. Masih banyak. Betul. Jadi kalau misalnya datang ke Karangan, jangan hanya airnya toh, cobalah apa namanya? Explore yang lain. Explore yang lain kayak bersama masyarakat. Kayak saya kemarin. Ya. Kemudian selain itu pesannya bahwa banyak-banyak sadar tentang akan lingkungan. Oke. Nice. Banyak-banyak sadar akan lingkungan. Gitu, teman-teman. Oke, terima kasih telah datang di studio kami yang sederhana ini, Kakak Isman. Sampai ketemu lagi di Karangan. Saya dekat-dekatnya akan masuk sama teman-teman. Oke. Nanti calling. Boleh. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Isman. Jadi seperti biasa penutup kita, teman-teman yang ingin merekomendasikan narasumber silakan komen di video ini di bawah. Komen. Bilang anu bagus diundang Kak. Si A, si B, si C, si D. Nanti kita akan follow up, kita akan hubungi dan kita akan hadirkan mereka di frame ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tata bicara.